Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu, perkataan-Mu adalah roh dan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Saya kasih judul sharing saya hari ini, renungkanlah. Sama-sama katakan renungkanlah. Ada satu lagu pujian yang bilang begini: ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Wow. Renungkanlah. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Wow. Janganlah engkau lupa. Dalam bahasa asli ditulis janganlah engkau lupa, janganlah engkau berhenti memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupanmu, dalam setiap kehidupan kita. Jangan stop untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan, sehingga perkataan firman Tuhan itu menguatkan setiap kita. Dalam setiap kita beraktivitas, dimanapun kita berada, kita akan tetap kuat karena kita terus memperkatakan firman Tuhan. Bukan perkataan-perkataan omong kosong, bukan perkataan-perkataan jahat, bukan perkataan-perkataan negatif, tetapi yang harus kita perkatakan yaitu perkataan-perkataan firman Tuhan. Memperkatakan di sini berarti setiap kita menyetujui dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya setiap kita memperkatakan Taurat Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa self-talk kepada diri kita. Firman Tuhan katakan ini, firman Tuhan bilang begini. Kita harus perkatakan firman Tuhan supaya setiap kita kuat dalam menghadapi kehidupan kita. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa firman Tuhan harus saudara dan saya renungkan siang dan malam? Berarti ini bicara terus menerus. Bukan berarti kita renungkan pagi, yang nanti siang atau sore kita renungkan yang lain. Enggak. Firman Tuhan jelas katakan renungkanlah Taurat Tuhan, firman Tuhan itu siang dan malam, berarti terus menerus. Di mana pikiran kita hanya sepikir dan seperasaan seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena setiap kita sesungguhnya dalam kehidupan kita nggak merenungkan firman Tuhan. Karena yang kita renungkan kekhawatiran kita, ketakutan kita yang belum terjadi, hal-hal yang mungkin belum terjadi, kekhawatiran setiap kita, itu yang kita renungkan. Makanya firman Tuhan harus dibaca. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Minta Tuhan tuntun, Tuhan berikan hikmat ketika saudara dan saya membaca Alkitab. Dan jangan lupakan, kita harus merenungkan apa yang firman Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya setiap kita bertindak hati-hati
sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sesuai dengan firman Tuhan perjalanan kita, dan kita bertindak hati-hati. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, non-stop. Kalau kita mengerjakan ini, apakah pekerjaan ini nyenengin hati Tuhan gak ya? Kalau kita ambil ini, kita nyenengin hati Tuhan gak ya? Kalau kita berbuat seperti ini, firman Tuhan katakan, apakah sama nggak sama apa yang firman Tuhan katakan? Ayo begitu dong. Itu namanya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam sekolah kita, dalam setiap aktivitas kita, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita merenungkan perkataan Tuhan yang adalah kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya setiap kita berjalan hati-hati, dan tindakan-tindakan kita di mana kita berjalan dalam kehidupan kita setiap hari itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan. Dalam kita bisnis, seperti apa yang Tuhan mau. Dalam pekerjaan kita, seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang kita lakukan, segala sesuatunya kita mau, semuanya itu hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu betapa pentingnya saudaraku untuk kita merenungkan firman Tuhan. Jangan Alkitabnya cuma disimpan di atas lemari dan nggak pernah dibaca bertahun-tahun. Padahal sesungguhnya segala hikmat dan kekayaan itu ada di dalam firman Tuhan. Sementara banyak setiap kita, aduh, saya baca Alkitab boring, saya baca Alkitab bosen. Apa sih itu? Aduh, kalau baca ulangan, kalau baca kitab-kitab perjanjian lama, aduh, saya boring, saya bosen. Bapak Ibu saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, yang membuat kita bisa berkata itu bosen, itu boring, itu karena perasaan setiap kita. Emang perasaan kita maunya dimanjain, tapi perasaan itu bukan kebenaran. Sekali lagi, perasaan itu bukan kebenaran. Dimana seharusnya kita harus ambil Alkitab, kita baca, kita hidupi terus, dan kita renungkan. Karena sesungguhnya ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, saudara sedang berjalan hati-hati, dan sampai kepada saatnya setiap kita akan berjalan ke yang namanya keberhasilan dan keberuntungan di dalam Yesus. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan merasa jago, jangan merasa kuat dalam menjalani kehidupan ini. Oh, kita sudah menjalani hidup ini bertahun-tahun, aman-aman aja, biasa-biasa aja. Kita nggak baca firman Tuhan juga aman-aman aja tuh, dan keadaan oke-oke aja. Dengar baik-baik, sesungguhnya firman Tuhan itu kekuatan buat setiap kita. Tetapi malah kita abaikan yang namanya kekuatan sejati untuk kita bertahan, untuk kita menang dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Tuhan kasih yang namanya nih bekal buat kamu dalam kehidupan. Baca, renungkan, dan hidupi itu. Tetapi seberapa banyak orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, seperti kitab Mazmur, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow, sama-sama kita baca dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang doang. Enggak, tapi ditulis yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi alir air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang saudara buat pasti berhasil kalau saudara mengutamakan merenungkan firman Tuhan itu menjadi kehidupan dan gaya hidup setiap kita. Wah,
Firman Tuhan katakan jelas banget buat setiap kita. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, sehingga buah kamu itu bisa dinikmati banyak orang dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Putuskan hari ini, biar setiap kita melalui perenungan yang singkat ini, mungkin hari ini kita yang dengar, kita mulai bertobat dan berubah. Untuk setiap kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, supaya perjalanan kita berjalan hati-hati dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kita. Dimanapun saudara berada, saudara berjalan hati-hati, karena saudara merenungkan firman Tuhan, sehingga keberhasilan dan keberuntungan itu menjadi bagian saudara di dalam Yesus Tuhan. Dimana Tuhan mau setiap kita berbuah pada musimnya, dan buah-buah setiap kita itu sungguh-sungguh menjadi berkat dan bisa dinikmati oleh orang lain. Wow, haleluya. Betapa pentingnya setiap kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, karena ini adalah kekuatan setiap kita. Kita nggak bisa menjalani kehidupan kita sendirian, karena kita manusia terbatas. Kita nggak kuat. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih orang-orang rohani sekeliling kita. Yuk kita hormati, kita hargai, dan kita hidupi setiap perkataan firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka itu akan menjadi belief system di dalam diri setiap kita, dan akan menjadi gaya hidup baru bagi setiap kita. Dan setiap kita akan berjalan dalam perjalanan hidup kita dengan hati-hati, dan Tuhan yang menyertai perjalanan kita dan memberkati hidup setiap kita di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu supaya kami berjalan hati-hati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ditegur, kami dinasehati, dan kami mau berubah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.